selamat pagi menjelang siang, ya mahasiswa semuanya yang mungkin ini diwakili oleh masing-masing fakultas begitu, kalau tidak salah ya. Tapi notabenanya berada di dalam satu kegiatan ekstra begitu. Sebelum dimulai, perkenankan saya memberikan apresiasi kepada Anda sekalian bahwa kegiatan ini bukan kegiatan semata-mata hura-hura, tetapi Bapak secara pribadi maupun dinas ya mewakili salah satu dosen dari materi yang saudara minta, sangat mengapresiasi kegiatan ini apalagi di saat pandemik ini. Dengan waktu yang Anda siapkan, walaupun hari Minggu saya sebetulnya ya siap sesuai dengan permintaan Anda. Karena bagaimanapun juga waktu Minggu, tapi saya tetap siap demi Anda sekalian, demi kampus kita yang tercinta, sehingga kita bisa mengembangkan apa yang kita inginkan lebih lanjut, khususnya perihal koperasi mahasiswa. Ya. Kemudian saya garis bawahi sedikit bagi yang belum tahu, karena ini mahasiswa dari berbagai fakultas. Ya, Pak Ketut ini seperti tadi disampaikan, tetapnya ada di Fakultas Ekonomi ya sejak lama itu Anda belum lahir barangkali begitu ya sampai sekarang. Nah, dalam hal ini seperti tadi juga disampaikan mengajar berbagai mata kuliah yang relevan dengan bidang manajemen dan terkait dengan bidang ekonomi juga, karena dasarnya dari pendidikan ekonomi kemudian menjurus kepada manajemen, terutama manajemen sumber daya manusia yang kini juga dipercaya dari tingkat S1, S2 sampai S3, baik membimbing maupun memberikan mata kuliah. Begitu singkatnya. Nah, kalau begitu tanpa panjang lebar, karena sudah diizinkan waktu untuk menyampaikan materi sesuai dengan yang diinginkan oleh panitia, sekali lagi apresiasi ini mudah-mudahan dapat ikut mengembangkan diri secara pribadi masing-masing maupun lembaga UNJ sebagai lembaga yang Anda miliki sekarang, di mana Anda sekalian menuntut ilmu. Nah, baik Anda sekalian sebagai mahasiswa, ini mungkin merupakan pembekalan awal yang saya diminta untuk menyampaikan bagaimana sejarah koperasi Indonesia, bagaimana dasar-dasar koperasi Indonesia. Nah, ini yang ingin saya akan sampaikan secara singkat, walaupun ini mata kuliahnya 1 semester gitu. Tapi dengan waktu 40 menit, tolong nanti saya berikan aba-aba ketika waktu sudah menjelang selesai begitu. Baik, silakan next slide-nya. Anda sekalian sudah dapatkan slide, nanti Anda dalami lagi. Yang penting kalau kita berbicara tentang koperasi, tidak lepas dari apa yang kita sudah pernah tahu di dalam Undang-Undang Pembukaan maupun di dalam pasal 33 ayat 1-nya. Nah, ini bagi Anda yang pernah belajar di SMA, yang pernah menekuni mata pelajaran katakanlah ekonomi maupun mata pelajaran yang lain, saya kira sudah tidak asing lagi. Ya, salah satunya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bla 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 bla, bangun yang sesuai untuk itu adalah koperasi. Ini sudah jelas. Nah, kalau begitu tidak ragu lagi ketika kita mau mengupas habis tentang keberadaan koperasi di mana yang menjadi dasarnya begitu. Nah, demikian pula koperasi ini memang bukan lembaga baru yang konon kalau di dalam sejarah akan terlihat seperti slide berikut. Silakan. Nah, kalau kita mau garis bawahi secara singkat, ini bisa berawal dari apa yang disebut dengan koperasi. Awalnya berkembang di Inggris, yang dipelopori tentu oleh Charles Rockdale. Ini sangat populer kalau kita belajar koperasi. Memang tahunnya cukup lama.
Nah, singkatnya pula, ketika dia berkembang, Indonesia pun sebetulnya sudah melahirkan ide-ide hal itu, tapi belum menyebut sebagai istilah koperasi. Nah, untuk di Indonesia sendiri, pelopornya sudah kita tahu bersama, Raden Ajeng Wirya Atmaja. Nah, ini digerakkan resmi, yaitu pada tanggal 12 Juli 47, yang kalau kita lalui 12 Juli itu juga dipakai sebagai hari lahirnya koperasi. Ya, ingat hari lahirnya koperasi. Nah, sekalian jangan nanti belajar di Fakultas Ekonomi atau belajar yang lain ketika mengetahui koperasi, inilah tonggak sejarah untuk ada di Indonesia sendiri. Next. Nah, Anda sekalian, lebih lanjut kalau kita lihat di sejarah itu sendiri, mengapa sampai berkembangnya koperasi, konon dikatakan sebuah dampak revolusi industri yang begitu dahsyat. Nah, ini yang akan mengawali sehingga apa yang dikatakan sebagai dampak negatif para kaum buruh, seperti yang ada di slide, intinya adalah itu. Nah, kalau saya lihat 1-2 misalnya, ketika ada penekanan pekerjaan buruh yang dirasakan semakin berat, ini menjadikan buruh semakin tersiksa. Oleh karenanya pada waktu itu pula apa yang kita kenal dengan peralihan penggunaan alat mesin ya dari tenaga manusia juga menyebabkan banyak terjadi pengangguran. Memang tidak bisa dipungkiri sebagai lembaga bisnis, pure-nya adalah bagaimana memproduksi barang itu se-efisien mungkin dengan cara menggunakan mesin. Tetapi kita tahu bahwasanya tenaga kerja manusia yang sekian tergantikan menjadi sia-sia. Oleh karenanya Anda sekalian, Indonesia masih menganut apa yang disebut dengan padat karya. Sementara apa yang disebut penggunaan mesin itulah yang disebut dengan padat modal. Masih kita punya rasa toleransi negara kita untuk bisa memperdayakan orang-orang yang harus punya pekerjaan yang cukup mumpuni. Ya, oke, lanjut. Itu singkatnya. Nah, lama-lama ya kondisi-kondisi yang buruk itu akan berakibat kepada ya katakanlah anak-anak dipekerjakan ya dengan tidak baik, penggunaan mesin-mesin yang semakin mendesak sehingga makin lama makin banyak pengangguran, itu intinya. Nah, oleh karenanya satu sisi apa yang disebut revolusi industri menjadi hikmah katanya, bahwa gerakan koperasi itu muncul, ya kita cari hikmahnya sendiri sebagai generasi penerus. Oleh karenanya koperasi juga akan berkembang di berbagai negara, bukan hanya di Inggris saja. Ya, apakah di Jerman, apakah di Amerika, di Swedia, bahkan di Jepang sendiri, ya juga berkembang. Termasuk juga di Indonesia. Nah, nanti silakan dalami kapan kejadiannya, seperti revolusi industri itu yang dicetuskan oleh Robert Owen 1830, cukup lama. Kemudian pada tahun 1844 juga dikembangkan di negara Inggris yang namanya Rothschild pada tahun itu juga sangat berkembang. Next, berikut. Nah, oleh karenanya pengembangan inilah yang akan melahirkan apa yang disebut dengan pemikiran-pemikiran ahli-ahli ekonomi. Satu sisi misalnya ilmu pengetahuan ekonomi seperti dikatakan oleh ahlinya itu Arnold dan Tauber, dalam bukunya sudah jelas itu ya. Kapan-kapan kalau Anda misalnya belajar ekonomi mungkin sudah mengenal apa yang disebut dengan apa yang dimiliki kita oleh ahli Adam Smith. Ini tidak asing lagi. Justru beliau yang juga merupakan salah satu pencetus arah-arah ekonomi terutama di koperasi ini. Tidak ketinggalan apa yang dikemukakan oleh Robert Malthus. Ini kan sudah biasa kita dengar yang berbicara tentang
principle population of effect, the future, dan seterusnya. Nah, ini mengantisipasi bahwasanya perkembangan penduduk tidak sejalan dengan perkembangan bahan makanan. Artinya kedua ini harus diantisipasi oleh para ahli itu untuk bisa manusia-manusia yang hidup di dunia ini tidak akan tersiksa oleh kebutuhan-kebutuhan akan makanan. Ya, padahal negara-negara tertentu misalnya seperti Indonesia sangat kaya dengan kekayaan alamnya. Jangan sampai kita istilah orang Indonesia mati di lumbung padi, itu salah. Nah, oleh karena inilah sebagai lembaga sosial, unsur ekonominya sudah ada juga, tapi lebih dominan sosialnya yang disebut dengan koperasi yang kita kenal sekarang. Oke, next. Nah, baik sekilas ya, karena waktu singkat, ya, sejarah perkembangan koperasi dunia seperti tadi disinggung diawali oleh koperasi-koperasi yang ada di Inggris. Karena nanti apa yang kita miliki di Indonesia sendiri rupanya juga banyak mengadopsi dari asas-asas yang dimiliki mereka. Walaupun diadopsi, tetapi tentu kita akan melakukan apa yang disebut dengan adaptasi. Yang jelas kesamaan itu seperti budaya-budaya kita gotong royong juga sudah kita miliki. Tinggal bagaimana apa namanya hal-hal yang khusus, prinsip-prinsip koperasi yang silakan lanjut. Ya, nah itu sekilas Anda sekalian di Perancis, pelopornya Charles Fourier ya maupun Louis Blanc. Ingat gambar itu gambar Louis Blanc ya, termasuk Ferdinand Lasse. Kalau kita mau telusuri silakan Anda telusuri lebih jauh lagi. Berkembang juga di Jerman ya, Revision itu gambar yang kedua itu orangnya ya, dan seterusnya di Swedia maupun di Jepang, termasuk negara-negara lain, Korea. Nah, dalam hal ini tentu kita berbicara tentang perkembangan koperasi di berbagai negara, karena dirasakan oleh negara-negara yang bersangkutan menggantikan tenaga manusia menjadi tenaga mesin sangat dahsyat pengaruhnya, sehingga sebagai salah satu solusinya adalah kooperasi. Begitu intinya, begitu Anda sekalian ya. Oke, lanjut. Nah, ingat Anda sekalian, kalau begitu berarti kooperasi ini dikatakan sebagai suatu sistem. Sistem apa? Nah, ini yang oleh ahli menyebut apa yang disebut dengan type of system. Sistem itu meliputi 3 aspek. Pertama, dikatakan aspek secara intradisional. Kedua, komando, maupun yang ketiga disebut dengan pasar. Berikut penjelasannya. Next. Nah, inilah ketiga sistem itu. Nah, walaupun begitu, kalau kita berbicara tentang sistem-sistem yang bersangkutan tradisional, apakah kita biarkan tanpa banyak sentuhan yang harus kita miliki? Juga tidak. Adalah disebut dengan sistem komando. Komando ini apa? Yang perlu dimonitor, perlu diminit supaya betul-betul apa yang kita inginkan itu terkunci maksud dan tujuan kita. Ada yang disebut dengan sistem yang berikut, sistem pasar. Apakah kita biarkan sesuai dengan keadaan pasar? Tapi rupanya penggabungan pasar dengan komando menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipungkiri untuk bisa kita minit bagaimana pergerakan suatu lembaga sosial yang dimaksud, begitu. Komando ya oleh pemerintah untuk menentukan kebijakan, ya. Pasar juga dilihat, karena bagaimanapun juga kalau kita berbicara sebagai orang ekonomi, pasar ini perlu kita lirik, ya, perlu kita antisipasi. Masalah bagaimana situasi di negara yang bersangkutan termasuk Indonesia, kita sesuaikan menurut alam kita sendiri, menurut tradisi kita sendiri. Oleh karenanya penggabungan antara komando maupun pasar menjadi satu ilustrasi yang manis, saya kira.
Oke, next. Nah, sekarang kita lebih fokus ke kunci sejarah perkembangan koperasi Indonesia. Seperti dikatakan tadi, Raden Widya Atmaja menjadi pelopor awal ketika dia mendirikan apa yang disebut dengan usaha simpan pinjam. Itu istilahnya dalam bahasa Belanda hak hand sparbank. Nah, itu. Ini yang pertama yang dilakukan oleh beliau. Namun demikian, menjadi pertanyaan besar bagi Anda. Apakah beliau menjadi bapak koperasi? Enggak juga gitu. Kalau besok-besok Anda sebagai orang yang intelek bertanya, kenapa sih bukan Pak Raden Arya Wiratmaja yang dijadikan bapak ekonomi? Nah, ini perlu perdebatan khusus. Konon, ya, bapak koperasi sekarang yang namanya Muhammad Atta yang dipakai atau yang menggerakkan lebih lanjut tentang perkembangan atau pergerakan koperasi Indonesia. Oleh karenanya, yang resmi dikatakan sebagai bapak koperasi adalah Muhammad Atta. Namun pelopornya ya adalah Raden Arya Wiratmaja. Berbeda konteks sebetulnya. Ya, oke, sah-sah saja menurut konteksnya masing-masing. Tapi sekali lagi, kami sebagai orang akademisi tidak akan melupakan jasa-jasa beliau Wiratmaja ini. Ya, tidak melupakan. Oke, next. Nah, dengan berbagai gejolak yang ada, tidak bisa dipungkiri apapun yang ada perkembangan di Indonesia. Apakah dari tahun 1898 misalnya, bank diperluas ke sektor pertanian sesuai dengan fungsinya oleh beberapa ahli, ya, termasuk di negara-negara asing, silakan saja, itu yang terjadi. Bahkan di Belanda sendiri, kalau kita lihat perkembangannya yang dikembangkan dan dirintis oleh Wiratmaja, rupanya juga menjadi inspirasi bagi mereka, yaitu apa yang terjadi, seperti misalnya ada rumah gade, bank desa, lumbung desa. Ini juga mungkin saja mengadopsi seperti ada yang di Indonesia, begitu. Dan di Indonesia sendiri sesungguhnya sudah ada hal itu. Cuma secara akademis mungkin belum dikembangkan begitu. Demikian pula perkembangan tahun berikutnya, 13. Serikat Dagang Islam mendirikan koperasi usaha kecil dan kerajinan, berkembang juga. Ini juga berkat adanya undang-undang yang diberlakukan Belanda. Ingat bagaimanapun juga undang-undang para penjajah kita bahkan sampai kini juga masih berlaku beberapa aspek-aspek yang dibuatnya. Bahkan beberapa aspek dalam undang-undang kita yang diperbarui juga menjadi salah bagian dari undang-undang pada zaman itu. Ini kita nggak bisa dipungkiri ya, anak-anak sekalian, ya, karena kita belajar dari negara penjajah, tapi tentu sudah mengalami suatu perubahan yang sangat-sangat drastis sesuai dengan kebutuhan. Oke, lanjut. Ingat nanti tolong disiapkan saya aba-aba untuk sesi tanya jawab lebih banyak barangkali ya. Berikut seperti tadi ada juga di Jepang, konon dikatakan ada koperasi yang didirikan untuk kepentingan perang Asia Timur Raya. Ya, yang dikorbankan Jepang yaitu Kumiati. Namanya saja sudah Jepang. Ya. Ini jasa koperasi diselewengkan untuk kepentingan perang. Artinya apa? Ketika koperasi memiliki jasa, ya, sisa hasil usaha ini juga digunakan untuk kepentingan perang karena pada saat itu memang sangat memprihatinkan keadaan negara yang bersangkutan. Tapi sebetulnya ya sah-sah saja. Karena bagaimanapun lembaga yang didirikan oleh negara sesuai dengan keperluannya, disalurkan sesuai dengan kepentingannya, ya sah-sah saja saya kira. Oke, periode berikut 45, ini sudah Indonesia merdeka sampai 67. Dan ingat, ada apa gerangan 67? Nah, sebagai orang ekonomi atau orang yang pernah belajar ekonomi pun,
67 ini merupakan tonggak sejarah yang mana koperasi sudah memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 67 setelah Indonesia merdeka. Dikatakan di sana sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Itu intinya Anda sekalian, ya. Lanjut. Ya. Periode berikut sampai 92, pemerintah Orde Baru memberlakukan Undang-Undang 1267. Ini cukup lama diberlakukan. Konon ini merupakan pengganti 1465, ya. Dan berkembang lagi mengembangkan apa yang namanya KUD, Unit Usaha Desa, itu dengan nomor 485. Itu zamannya Presiden Soeharto, begitu. Nah, ini juga tidak lepas dari Undang-Undang 1267. Walaupun demikian, setelah sekian lama dia bergerilya undang-undang, rupanya perlu ada penyesuaian, digantilah menjadi Undang-Undang 2592. Tetap tentang perkoperasian dengan perubahan di mana di sana sini sesuai dengan kebutuhan yang ada. Oke, next. Ya, nah. Ingat, kita sudah berada di periode 2005, yaitu Undang-Undang 1292. Gerakan koperasi yang dianggap semakin luas, ya, sejalan dengan apa yang dikatakan dalam orientasi badan usaha lain. Oleh karenanya pada saat itu pula, ya, koperasi sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional selain badan usaha maupun badan usaha yang lain. Salah satu loh. Artinya dia bisa ditempatkan sebagai penggerak ekonomi nasional kita. Yang tidak kalah pentingnya kalau Anda telusuri lagi, ya, ini juga tidak kalah pentingnya kontribusinya terhadap apa namanya PAD kita, di mana kita tahu tidak merupakan satu angka yang kecil, bahkan cukup meyakinkan. Oke, sampai ketemu Impres nomor 482 sebagai pengganti Impres sebelumnya, maka KUD satu-satunya koperasi di pedesaan juga mengalami kegagalan alias gugur. Kenapa? Nah, ini juga perlu Anda ketahui. Keguguran KUD ini bisa jadi ketidakkonsistenan pemerintah untuk mengantisipasinya. Karena persaingan semakin sengit antar pengusaha-pengusaha, bisa jadi hal-hal tertentu tidak mengakomodir kepentingan itu. Namun demikian, koperasi tetap eksis. Ingat itu, koperasi tetap eksis. Walaupun itu dikaburkan KUD-nya, tetapi tetap eksis. Anda sekalian, sekilas saya berikan gambaran, KUD konon diberikan tugas salah satunya sebagai lumbung desa untuk mempersiapkan ketahanan pangan yang ditugaskan untuk menyiapkan sejumlah tertentu, ya, apa namanya, persediaan pangan yang ada di desa-desa salah satunya. Sehingga pada waktu itu pun sebetulnya tidak ada masyarakat kita yang kelaparan. Tapi yang menjadi pertanyaan memang benar, adakah pada waktu itu impor-impor beras yang besar-besar? Tidak ada, Anda sekalian, ingat itu. Bahkan secara diam-diam, Indonesia juga sempat mengekspor. Dan itu memang fakta ya. Kalau Anda yang tidak tahu, itu fakta mengekspor. Pak Ketut sendiri kebetulan waktu itu kecil. Pulau Bali yang kecil saja bisa mengekspor beras yang kualitas bagus. Karena negara-negara maju itu perlu makanan yang enak gitu dari Bali loh. Termasuk beberapa wilayah yang lain. Nah, ini artinya apa? Kesuksesan menggerakkan KUD pada saat itu sangat-sangat bagus. Selain sebagai ketahanan pangan juga bisa mampu mengekspor. Nah, silakan Anda renungkan sebagai orang akademis ya. Nah, mana yang lebih bagus, nah gitu. Tapi ingat, kita harus berpikir yang jernih-jernih. Jangan ada
ya konotasi yang di luar hal-hal yang negatif ya. Oke, lanjut anak sekalian. Kita ingin lihat dulu apa yang dimaksud koperasi, asas maupun prinsip. Next. Nah, pengertiannya seperti ini, beberapa yang saya sampaikan, silakan Anda cari yang banyak mengenai pengertian koperasi. Kalau Anda baca buku ya, misalnya Muhammad Atta memberikan ILO itu Anda sudah tahu, dunia begitu juga memberikan pengertian yang relatif sama. Bahkan kalau Anda lihat di dalam pengertian koperasi dalam undang-undang yang berlaku sekarang juga hampir sama, merupakan perkumpulan orang-orang atau badan hukum untuk mencapai satu tujuan bersama. Ya enggak? Bukan mencari keuntungan. Next. Lanjut. Ya, nah inilah pengertian koperasi menurut Undang-Undang 2592. Ya, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang, ingat orang seorang atau badan hukum. Kalau badan hukum bagaimana Pak Ketut? Merupakan kumpulan beberapa koperasi. Kalau orang-orang digabung menjadi satu wadah, minimal 20 orang menjadilah dia koperasi, boleh gitu. Ya, dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat, ya, yang berdasarkan asas kekeluargaan, gitu. Asas kekeluargaan itu apa? Ya, baik, buruk, ringan, berat, tanggung bersama, gitu. Oke, next. Nah. Terus ya, nah banyak pengertian-pengertian menurut para ahli, saya tidak sempat sampaikan. Silakan Anda kutip, silakan Anda pahami. Kalau mau pahami yang lebih bagus, silakan gali yang lebih dalam. Tapi pada prinsipnya seperti yang tertera di dalam slide Anda, ya. Didirikan atas dasar kerjasama atau kesamaan art, ya. Didirikan atas kesadaran dan keterbatasan kemampuan. Ingat, keterbatasan. Bukan orang-orang yang mampu secara materi, tapi orang-orang yang punya keterbatasan untuk mendirikan sebagai wadah koperasi bersama-sama karena punya rasa keprihatinan yang tinggi terhadap sesama untuk mengatasi masalah bersama, begitu intinya. Oke, next. Ya, landasan. Nah, apa landasannya? Seperti tadi Bapak katakan, ya. Landasan ideal adalah Pancasila. Maaf kalau saya Bapak singgung sedikit. Kalau Anda pergi nanti suatu saat ke negara lain, tolong diperhatikan ini. Kita punya landasan ideal Pancasila. Apa yang menjadi substansi, inilah yang menjadi dasar. Anda bisa jelaskan itu di saat Anda misalnya punya kesempatan seminar di negara lain, sehingga para peserta bisa jadi diam bengong melihat Anda dalam penjelasan itu. Pak Ketut sudah pernah coba itu ketika Pak Ketut ke jalan-jalan ke China, ya nggak? Malah banyak pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Kesimpulannya apa? Bagus, punya dasar yang bisa menginspirasi rakyatnya, begitu intinya. Ya, landasan struktural Undang-Undang 45 seperti tadi saya katakan sudah tersurat di sana. Bangun ekonomi yang cocok adalah koperasi, itu sudah nggak salah lagi. Asasnya apa? Kekeluargaan seperti tadi dikatakan, bahwa kita punya hal yang senasib, kita atasi bersama-sama. Insya Allah kita akan lepas dari jeratan-jeratan ekonomi, begitu. Makanya kalau gotong royong sebagai simbol budaya kita yang kita gunakan dari inspirasi ini, saya kira akan lebih maju dibandingkan dengan negara lain. Kalau begitu tujuan koperasi itu apa? Nah, seperti di slide.
memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Artinya apa? Kita utama baru kita berkembang ke luar anggota gitu. Membangun tatanan ekonomi nasional seperti tadi dikatakan. Koperasi merupakan bagian dari kegiatan ekonomi gitu. Nah, oleh karenanya yang dituju moga-moga ada tercapai masyarakat yang maju, adil dan makmur. Ini moga-moga demikian nanti pada saatnya. Tapi jangan lupa, adil dan makmur ini tidak bisa kita lepaskan dari dasar Pancasila dan Undang-Undang 45 sebagai kunci pakemnya. Itu. Makanya kalau kita renungkan ini sebetulnya sudah lengkap sekali, lengkap. Apa yang kita harus pegangi. Makanya tidak ada celah untuk kita berbuat yang negatif-negatif untuk membangun diri, kelompok maupun negara. Ya, makanya saya secara pribadi pun salut para tokoh-tokoh kita yang merancang hal begini menjadikan satu ilustrasi kegiatan kita dalam mengatasi masalah. Oke, lanjut, silakan. Nah, Anda sekalian, barangkali kalau Anda juga mau melihat lebih dalam, kita punya apa yang disebut dalam prinsip koperasi yang ada dalam undang-undang, itu sesungguhnya berasal dari prinsip-prinsip yang ada di slide. Baik oleh Nunker, Rohdil, Rapisan maupun Elman termasuk ICA. Nah, dari sinilah sebetulnya asal mula prinsip yang dikutip, yang diambil, yang diadopsi maupun yang diadaptasi oleh undang-undang kita. Mulai dari Undang-Undang 1267 sampai kepada 2592. Ya. Nah, kalau begitu apa isinya? Nanti Anda coba seleksi dengan dalam, hayati dengan dalam, sehingga punya makna yang luhur dalam setiap aspek isinya. Lanjut. Silakan. Nah, Anda sekalian, kalau kita bandingkan antara Undang-Undang 1267 dengan 92, memang merupakan pengembangan yang menjadi kebutuhan pelaku-pelaku ekonomi koperasi. Contoh di sana ada penambahan-penambahan yang belum tertera di Undang-Undang 12 yang dimasukkan ke 12. Contohnya apa? Nah, kalau di 12 yang 67 sifat keanggotaan sukarela itu sama dengan 92. Rapat anggota di 92 tidak ada tetapi sudah include di dalamnya. Ya, rapat anggota konon merupakan kekuasaan tertinggi. Di dalam 92 tidak ada tetapi sudah otomatis ya, gitu. Pembagian SAU ya hampir sama dengan 92. Kemudian adanya pembatasan hampir sama yang membedakan kemandirian pendidikan koperasi, kerjasama antar koperasi sebagai penegasan saja. Artinya apa? Koperasi ini diharapkan lebih bisa mandiri. Koperasi ini bisa memberikan satu edukasi kepada masyarakat. Makanya tidak salah kalau misalnya di dalam kampus-kampus ada koperasi mahasiswa, Bapak mulai lirik Kopma, ya. Kopma ini unsurnya adalah untuk edukasi bagi anak-anak yang ingin belajar lebih jauh lagi tentang koperasi, yang ingin memberikan makna kepada koperasi. Artinya koperasi ini pun diharapkan dapat memberikan satu pendidikan secara khusus, baik melalui ekstrakurikuler maupun melalui kurikulum tertentu. Syukur-syukur kalau suatu saat ada apa yang disebut dengan kerjasama antar koperasi. Bahkan ya di luar koperasi pun no problem. Gitu Anda sekalian. Dengan demikian perbedaan undang-undang ini menjadikan koperasi lebih kepada perluasan mandat untuk bisa lebih eksis. Gitu. Next. Waktu Pak Ketut masih berapa? Tinggal sedikit sebetulnya.
Kalau begitu peran koperasi dalam prinsipnya apa? Sebagai pedoman pelaksanaan usaha, ya pegangan itu. Sebagai ciri khas koperasi yang kita sudah miliki, ya. Karena kita tidak bisa menjadikan koperasi itu pure bisnis 100%. Nah, oleh karenanya koperasi pun akan seperti tadi dikatakan untuk mengatasi problem, khususnya problem anggota itu sendiri dan masyarakat di sekitar. Anda sekalian, di bawah ada lambang koperasi, di sebelah kiri lambang koperasi seperti yang Anda lihat, ya, di sebelah kiri dari kita. Ini yang sempat diberlakukan undang-undang koperasi yang terbaru. Namun demikian, titik 2, sesuai dengan hasil keputusan MA bahwasanya undang-undang koperasi itu sempat ditunda sampai sekarang. Masih memberlakukan undang-undang koperasi 92 seperti lambang yang ada di sebelah kanan. Gitu. Ya, jangan yang terbaru yang sebelah kiri, tapi sebelah kanan. Nah, oleh karenanya nanti kalau ada pertanyaan menurut keputusan MA, bisa jadi di sana hasil dari kajian MA sendiri ada hal-hal yang belum mengakomodir kepentingan rakyat untuk bisa lebih eksis. Oke, nggak masalah. Secara pribadi, secara dinas nggak masalah. Kalau ini dirasakan yang lebih bagus, ya. Entah sampai kapan, ya kita lihat perkembangannya. Next. Nah, kalau begitu, sesuai dengan ide kita saat ini, bagaimana dengan Kopma? Konon, Kopma ini seperti di slide dikatakan, ini sebagai barometer Anda sekalian untuk bisa melatih diri, ya, melalui koperasi mahasiswa dengan kegiatan apa yang dimungkinkan untuk dilakukan, khususnya kebutuhan akan kuliah. Gitu. Kebutuhan akan belajar sebagai laboratoriumnya. Nah, disinilah Anda sekalian bisa belajar. Syukur-syukur kalau diperlukan, misalnya perlu bantuan kepada dosen ahlinya, atau yang relevan, silakan bisa dihubungi secara terbuka, bisa akan difasilitasi melalui prosedur yang sudah Anda tahu. Apakah melalui ketua jurusan, fakultas, dan lain sebagainya, sampai kepada dosen yang bersangkutan. Ya, intinya begitu. Kalau begitu memungkinkan Anda bisa belajar dengan baik apa dan bagaimana koperasi mahasiswa ketika dijalankan oleh mahasiswa di kampus masing-masing, dan kita tahu bahwasanya kampus-kampus yang sudah maju yang komitmen mengembangkan koperasi sangat-sangat maju perkembangannya, mempunyai unit-unit bisnis yang cukup berkembang. Koperasi Brawijaya sampai punya apotek, ya, sampai punya pom bensin dan lain sebagainya. Oleh karenanya SAU yang didapatkan mereka juga cukup menjanjikan. Ya, walaupun kita belum apa-apa, ya silakan kita kembangkan lagi lebih jauh, siap untuk membantunya. Oke, next Anda sekalian. Nah, kalau begitu ya sudah, kita tinggal jawab. Kalau ada pertanyaan, ya silakan Anda sekalian sesuai dengan program Anda, ada tanya jawab, silakan yang mau bertanya atau berdiskusi.